kita baca hadis Abdullah ibnu Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib. "Shallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib. Tsumma qala fi tsalitsah. Kemudian beliau ungkapkan atau beliau berkata pada kali yang ketiga, "Liman syaa." Barang yang mau, barang siapa yang suka, gitu ya. Karahiyatan ayyattakhidhan nasu sunnah. Karena beliau khawatir nanti akan dijadikan ini sunnah, gitu ya, yang tidak ditinggalkan, gitu kan. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, dan diriwayat Imam Ibnu Hibban, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib itu 2 rakaat. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini bahwasanya ada kesunahan salat sebelum maghrib, ya. Karena ada juga kadang-kadang kita dengar ada perselisihan atau ada perdebatan tidak usah sholat qobliyah maghrib itu. Nah, maka dari hadis ini, ya, hadisnya sahih, ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk sholat qobliyah sebelum maghrib, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan diriwayat Imam Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat. Artinya ada perintah Rasulullah, ada juga perbuatan Rasulullah. Rasulullah pun lakukan itu. Nah, cuman waktu Rasulullah menyebutkan sholatlah sebelum maghrib, beliau ungkapkan kali yang ketiga, liman syaa, bagi yang mampu atau bagi yang mau, gitu ya. Nah, artinya ini sebenarnya hal yang harus kita pahami. Seandainya ada orang yang tidak sholat, ya biasa saja, gitu ya, karena dia hendak mau. Nah, sedangkan orang yang sholat, dia mau untuk sholat sholat qobliyah maghrib. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang waktunya ada, maka silahkan sholat qobliyah maghrib. Tapi kalaupun tidak mau, maka juga tidak apa-apa, kita isi antara azan dan iqamah itu dengan berbanyak doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sehingga kita manfaatkan waktu yang kosong sedikit itu, waktu yang bagus itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula sudahlah kita tidak sholat sunnah qobliyah maghrib, kemudian kita menggunjingkan orang yang sholat, atau dalam hati kita, gitu ya, berkata, kenapa ini sholat, gitu, sehingga akan merusak kebersihan hati kita, gitu ya. Padahal ada hadisnya dan ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh Imam Ibnul Amir As-San'ani, makna ayyattakhidhan nasu sunnah ay tariqatan ma'lufatan la yatakhallafuna anha faqad yuaddi ila fawati awalil waqti. Rawahul Bukhari. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maksud Rasulullah itu khawatir akan dijadikan orang sunnah yang tidak ditinggalkan. Jadi kalau seandainya waktu maghribnya itu panjang, maka artinya silahkan. Tetapi kalau seandainya sampai kita berlama-lama dengan sholat qobliyah itu, kemudian meninggalkan awwalu waktin, gitu ya, sholat maghribnya, maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi khawatirnya Rasulullah itu karena kita memperhatikan sholat qobliyah maghrib, sehingga kita baca ayat-ayatnya panjang misalnya, terus kita sholat maghribnya nanti keluar dari
dari awal waktu yang utama itu. Maka memang kalau kita lihat waktu maghrib itu kan tidak seperti waktu yang lainnya. Dia sedikit waktu sholat maghrib itu waktu utamanya. Jadi waktu utamanya itu sangat sedikit. Maka sebagusnya sholat sunnah qobliyahnya juga agak diringankan. Kemudian setelah itu langsung sholat maghrib, sehingga mendapatkan waktu yang utama, yaitu sholat pada waktunya. Nah, ini diantara pendapat atau apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Amir As-San'ani. Kemudian wa huwa dalilun ala annaha tundabu salatu qabla salatil maghrib idh huwa al-muradu min qawlihi qabla al-maghrib la anna al-murad qabla al-waqti. Jadi kata beliau dari sini juga ada kesunahan, ada anjuran untuk sholat qobliyah sebelum maghrib. Karena maksud dari sini shollu qoblal maghrib itu ya sholatlah sebelum sholat maghrib, bukan sholat sebelum waktu maghrib itu. Karena ada yang menafsirkan ini diperintahkan untuk sholat sebelum waktunya, gitu ya. Padahal hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW juga untuk sholat di antara asar dan maghrib, ya kan? Annahu manhiyun anis salatu fi. Karena kalau seandainya dimaknakan dengan sebelum waktu maghrib, berarti kita akan sholat di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban tadi, sebagaimana kita sebutkan, shalla qabla al-maghrib rak'ataini. Maka dari sini kata beliau, fatabata syar'iyatuhuma bil qawli wal fi'li. Jadi dari sini kesyariatan atau kesunahan disyariatkannya salat qobliyah maghrib itu dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah atau dalil untuk salat qobliyah maghrib itu adalah perbuatan Rasulullah dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun di dalam perintahnya tadi liman sya'a, maka bagaimana kita memahaminya? Ya tentu kita jangan sampai meninggalkan sama sekali, tidak pernah misalnya sholat qobliyah, dan juga kalau memang sekali-sekali kita tinggalkan juga tidak jadi masalah. Jadi kadang-kadang mungkin kita sholat qobliyah maghrib, kadang-kadang tidak misalnya. Nah ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis Anas, qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubis syamsi, maka sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'muruna wa lam yanhana. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kami biasa salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Maka Rasulullah pun melihat kami, dan Rasulullah tidak menyuruh kami dan juga tidak melarang kami. Nah ini dalil berikutnya dengan takrir. Jadi Rasulullah melihat para sahabat melakukan sholat ya 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, kemudian tidak ada Rasulullah melarang mereka dan juga Rasulullah tidak memerintahkan, gitu ya. Jadi ini menguat bahwasanya ada anjuran kita untuk sholat qobliyah maghrib tadi. Baik, bagaimana dengan sholat qobliyah isya? Karena yang tidak disebutkan dalam hadis itu dari hadis Ummu Habibah atau hadis Ibnu Umar, yaitu qobliyah asar, kemudian qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Yang lainnya kan sudah disebutkan bahwasanya keutamaannya. Nah, salat maghrib, salat qobliyah asar sudah kita sebutkan dalilnya tadi, ya. Kemudian salat qobliyah maghrib juga sudah. Nah, bagaimana dengan salat qobliyah isya? Di sini Bapak dan Ibu, di buku Subulus Salam ini tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Amir As-San'ani, dan juga tidak disebutkan oleh pengarang buku Bulughul Maramnya hadis khusus untuk
dalil sholat qobliyah isya. Tapi apa dalil qobliyah isya itu ada? Maka hadis hadis yang kita sebutkan tadi, ya, hadis Ibnu Mughaffal, baina kulli adzanaini salatun. Jadi setiap antara dua azan itu ada salat dua rakaat. Nah, itulah dalilnya. Jadi apa dalilnya, Ustaz? Ya, karena kadang-kadang juga terjadi perdebatan. Kalau Ustaz pernah temukan, ada sebagian masjid itu yang tidak ada sholat qobliyahnya itu di waktu sholat maghrib. Jadi setelah azan langsung qomat. Ada sebagian masjid itu begitu. Ada juga sebagian masjid itu maghribnya ada, tetapi isyaknya tidak ada. Jadi setelah azan langsung iqamat gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicarakan seperti tadi, sekali-sekali silahkan saja. Tetapi kalau mengatakan bahwasanya ini tidak ada kesunahannya, maka tentu kurang tepat, karena para ulama jumhur mengatakan ada setiap antara dua azan itu sholat. Nah, terus kalau tidak, atau kita nafikan tidak ada sholat sama sekali, maka bagaimana kita mempraktekkan hadis ini gitu ya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu sebenarnya disyariatkan atau disunnahkan, walaupun kesunahannya itu tidak seperti kesunahan yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat. Itu ya diantara dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir kita baca hadis Rasulullah SAW dari Aisyah. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitab, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu biasanya meringankan bacaannya. Hatta inni aqul, sampai aku berkata, kata Aisyah, aqra bi ummil kitab. Rasulullah ini baca Fatihah enggak gitu. Ya Bapak dan Ibu, saking ringannya. Ya. Nah, tentu di sini menjadi hal yang kembali kepada kebiasaan nanti ya. Mungkin zaman dahulu kalau orang baru cuma baca Al-Fatihah itu terasa sebentar sekali, nah, gitu kan. Kalau kita mungkin terasa lama misalnya. Jadi Bapak dan Ibu, kadang-kadang memang kita melihat ada orang sholatnya itu cepat gitu ya, qobliyahnya itu. Nah, mungkin kita juga akan berkata, ini baca Fatihah enggak ini? Atau membaca surat enggak gitu ya. Nah, sebenarnya Rasulullah pun begitu. Jadi sampai-sampai Aisyah mengatakan, apakah Rasulullah itu membaca Fatihah enggak gitu. Ini sebenarnya bukan berarti Rasulullah itu enggak baca Fatihah, tetapi ini menunjukkan bahwasanya salat qobliyah subuh itu diringankan saja ya, istilahnya kalau bahasa kita untuk menunjukkan hal yang, ungkapan yang agak sedikit berlebihan gitu ya. Ini kayaknya enggak baca Fatihah nih, saking cepatnya. Baik, saking ringannya salat Rasulullah sebelum subuh. Nah, di riwayat yang lain menjelaskan apa yang dibaca Rasulullah itu. Maka dalam riwayat yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri. Rasulullah itu membaca di 2 rakaat sebelum subuh itu, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi membaca qul ya ayyuhal kafirun dan juga membaca qul huwallahu ahad. Nah, ini bacaan beliau. Kemudian kata Aisyah, seolah-olah aku enggak menilai gitu, Rasulullah itu karena sholatnya cepat seolah-olah tidak membaca
Fatihah. Sebenarnya bukan tidak membaca Fatihah Rasulullah baca, tetapi tidak seperti qobliyah yang lainnya. Misalnya qobliyah zuhur misalnya Rasulullah agak panjang misalnya, atau qobliyah ba'diyah zuhur misalnya, atau ba'diyah maghrib, ba'diyah isya misalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, panduan bagi kita untuk melaksanakan sholat qobliyah subuh, gitu ya. Apakah boleh Ustaz membaca yang lain? Boleh juga. Di riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga bahwasanya Rasulullah itu pernah membaca 2 ayat. Di ayat pertama 1 ayat, di ayat kedua 2 ayat. Ayat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, di lembaran terakhir surat Al-Baqarah ayat juz 1. Kemudian dari rakaat kedua jadi rakaat pertama pengganti qul ya ayyuhal kafirun itu dengan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kemudian di rakaat kedua pengganti qul huwallahu ahad itu dengan di dalam surat Ali Imran, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, boleh kita ganti gitu ya. Rasulullah pun pernah melakukan itu. Jadi rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Nah, ini juga dalil bahwasanya boleh kita dalam sholat itu hanya mengambil 1 ayat saja dalam membacanya. Yang penting Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak merusak makna ayat tersebut gitu ya. Ketika kita berhenti misalnya terputus atau rusak maknanya, maka ini yang dilarang. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan dalil-dalil atau tata cara bagaimana kita sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat 5 waktu yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala